misalnya kalian nanti OSCE, misalnya nanti di OSCE itu yang tersedia adalah termometer digital biasa yang dijepit ke ketiak. Jadi yang langkah yang kalian pertama lakukan adalah jepit dulu termometernya, kemudian sambil kalian tensi supaya waktu kalian efektif dan efisien. Kemudian ukur suhu, tensi dan respirasi dan nadi. Yang misalnya kepala dan rambut, kalau kepala dan rambut itu biasanya itu secara umum aja sih, lihat kebersihannya, warna rambut, apakah rapuh atau tidak rambutnya, misalnya. Kemudian lanjut pemeriksaan mata, ya gitu. Beranya lagi, kasih benar putih dulu, manis. Permisi ya Bu. Ya, nah diperiksa apakah pupilnya isokor atau anisokor. Kemudian yang kita lihat, kita raba seperti ini ya. Biasanya kan ibu-ibu yang pasca postpartum itu kan dia biasanya badannya bengkak, kakinya bengkak, wajahnya bengkak. Jadi kalian periksa apakah ada udem atau tidak, ada pembekakan tidak pada pipi. Permisi ya Bu. Nah kemudian kalian periksa konjungtivanya anemis atau tidak. Kemudian sambil diperhatikan apakah skleranya ikterik atau tidak. Jadi lanjut ke pemeriksaan kelenjar bagaimana? Jadi pemeriksaan leher ini nanti kalian begini ya, kalau misalnya sama pasien kan nanti kalian periksanya begini ya sambil meraba. Nah sambil diraba apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening atau tidak. Kemudian diminta pasiennya untuk menelan. Silakan pemeriksaan payudara, silakan dibuka bajunya Pak Menteri. Sambil diminta untuk mengangkat kedua tangan, dilihat apakah payudara kiri dan kanan itu simetris atau tidak. Oke. Kemudian sambil diperhatikan apakah ada penonjolan, ada benjolan atau pembengkakan. Nah, kemudian sambil kita perhatikan apakah aerolanya itu terjadi hiperpigmentasi. Kemudian perhatikan lagi apakah sudah ada pengeluaran kolostrum. Jadi diperhatikan apakah putingnya itu inverted masuk ke dalam, apakah menonjol dua-dua. Oke, silakan kita turunkan, permisi Bu, turunkan satu tangannya sebelah. Anggaplah pemantri ini pakai handskun ya. Kemudian selanjutnya kita akan meraba payudara sebelah kiri. Jadi kalau misalnya payudara sebelah kiri yang diraba, jadi nanti periksanya itu seperti begini, periksa keliling sambil tanyakan apakah ada terasa nyeri. Kemudian sambil dilihat ekspresinya pasien. Biasanya ini harusnya bukan pakai kapas, harusnya pakai kasa. Jadi pakai kasa, diperiksa apakah ada benjolan atau tidak, pembengkakan atau tidak. Oke, kemudian kita turunkan tangan pasien, permisi ya Bu. Nah, kemudian satu kali lagi seperti itu caranya ya. Kita turun ke pemeriksaan perut. Jadi nanti kalian itu yang paling penting dari sini adalah memeriksa tinggi fundus uterinya. Jadi begini caranya kalian memeriksa. Sambil kalian melihat apakah ada garis-garis normal yang ibu habis melahirkan, kemudian apakah kandung kemihnya kosong. Jadi kandung kemih itu bisa diraba apakah kandung kemihnya kosong. Kemudian sambil tanyakan apakah ibunya sudah flatus, kontraksi dan posisi uterus. Jadi kalau untuk posisi uterus itu memang kita harus benar-benar meraba. Dan dia itu bagaimana? Dia rasanya fundus itu seperti kayak daging yang menggumpal di dalam. Jadi dia bagian atasnya itu dia agak seperti kayak lemak, tapi di bawah itu dia lebih berisi. Nah itu sudah fundusnya. Jadi bisa dirasa antara yang atas ini perut dan ini fundusnya seperti itu ya. Oke, periksa bagaimana periksa di sini khusus Pak Menteri. Kita ya. Oke, pindah lagi. Oke, sudah. Ya, gampangnya kalau kalian mau cek itu kalian bilang aja. Pakai stetoskop, isi khususnya normal, kemudian fundusnya sudah normal turun kayak begitu, pasiennya sudah flatus. Jadi lebih banyak kalian menghafal teori tapi sambil kalian kerja, walaupun kalian itu sebenarnya tidak begitu paham bagaimana yang namanya fundus yang sudah normal itu gitu. Oke, pemeriksaan apa lagi Pak Menteri? Genitalia. Iya. Oke, silakan celana dalamnya dibuka. Kita sambil memperhatikan, menginspeksi apakah bagaimana kebersihan daerah genitalia, kemudian lokea. Sambil kita melihat lokeanya, kemudian kita lihat apakah ada varises atau tidak, yang menonjol atau tidak, dan bagaimana kondisi luka perineumnya. Oke. Nah, sambil kalian memperhatikan, kalian harus melakukan vulva hygiene.
Usap labio mayora kanan, labia mayora kanannya usap. Iya, atas ke bawah, buang. Satu kali lagi labia mayora kirinya, buang. Oke, labia minora kiri, minora kiri. Oke, buang. Oke, balas lagi sebelahnya. Iya. Kemudian terakhir anus. Anus, bersihin anusnya. Udah. Oke. Ya, sambil memperhatikan tanda-tanda reda, apakah ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Mengecek apakah ada pembengkakan kelenjar Bartholin. Jadi kalian itu begini Bartholin. posisinya. Misal di sini ada luka Bartholin. perineum, kalian periksanya begini, seperti ini, begini. Ya, sambil diraba. Oke. Nah, iya sekalian periksa hemoroid ya. Berarti pasien berarti satu kakinya ditekuk, satu kakinya diluruskan. Ya, begitu posisi ini dulu. Jadi diperiksa apakah ada hemoroid sama apa lagi? Lesi ya, oke. Kemudian terakhir pemeriksaan ekstremitas. Ekstremitas itu diperiksa apakah ada tanda-tanda udem, pembengkakan pada tibia dan meta. Oke. Kemudian kita sambil mengecek apakah ada cyanosis, kemudian clubbing finger, dan pemeriksaan refleks patella. Refleks patellanya positif atau tidak? Silakan bagaimana periksa. Ditekuk kaki pasiennya, pegang di sini aja. Woi, gimana ditekuk di sini? Patella. Woi. Permisi ya Bu. Bukan.